Puji Tuhan, saudara-saudaraku dan keluargaku yang kekasih, kita di dalam persekutuan dengan Tuhan dan mendengarkan sabda Tuhan pada hari Minggu yang bahagia ini. Mari kita memenuhi hati kita dengan hikmat daripada Tuhan. Kita mohonkan Tuhan memberkati kita di dalam saat teduh kita sebelum kita mendengarkan sabdanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang baik, Bapa di sorga, kami akan dengarkan firman-Mu. Kami memohonkan kepadamu Tuhan, berilah kami hikmat bijaksana dan berilah kami pengurapan Roh Kudus-Mu. Agar kami dipenuhi dengan kuasa daripada Tuhan dan kami dengan penuh semangat dan sukacita melakukan kehendak Tuhan di dalam diri kami. Bersabdalah Engkau Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, keluargaku yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada minggu yang bahagia ini dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan 48. Demikian firman Tuhan, saya bacakan bagi kita semuanya. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni kamu harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Amin. Saudara-saudaraku sekalian dan keluargaku yang kekasih, pada hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan yang masih menegaskan kepada murid-murid bahwa Yesus memang bangkit. Dan kebangkitan Yesus bukanlah kebangkitan yang hanya berupa roh, tetapi Yesus juga bangkit sebagaimana adanya ketika ia masih hidup pada sebelum mengalami kematian itu. Di dalam teks ini dikatakan bahwa lihatlah tanganku, kakiku. Jadi artinya dia masih berupa wujud seorang manusia yang memiliki daging. Bukan sebagai seorang yang hanya berbentuk roh, sebagai sesuatu yang berbentuk angin atau berbentuk bayangan. Dia adalah Tuhan
yang bangkit di dalam tubuhnya sebagaimana dia ketika sebelum tersalibkan. Murid-murid memang masih ada yang ragu, oleh karena mereka masih ada yang bertanya-tanya apakah Yesus bangkit sebagaimana kebangkitan Lazarus yang bangkit dengan tubuhnya, atau Yesus yang bangkit tetapi hanya berbentuk roh saja. Ketika Yesus datang menghampiri mereka, mereka melihat di dalam wujud Yesus hanya seperti wujud bayangan. Dan mereka masih juga meragukan kebangkitan yang sesungguhnya itu, sehingga mereka berpikir bahwa Yesus masih merupakan hantu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Demikian kata ayat 37. Mereka menyangka bahwa mereka melihat hantu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hantu tidak berwujud sebagaimana manusia yang memiliki daging, yang memiliki tubuh yang lengkap, yang bisa disentuh, bisa dipegang. Untuk itulah Yesus berkata, "Inilah aku. Rabalah, lihatlah. Mengapa kamu masih terkejut? Dan mengapa masih timbul keraguan di dalam hatimu? Lihat, aku sendiri ini. Rabalah tanganku, lihatlah kakiku, dan kamu akan melihat semuanya itu sebagaimana seorang manusia yang bertubuhkan jasmani." Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yesus mau tunjukkan bahwa kebangkitan itu memang benar ada, dan kebangkitan yang memiliki tubuh sebagaimana dia ketika itu tersalibkan. Khusus untuk Yesus, karena dia adalah Tuhan, maka kematian tidak akan menyentuh dia, dan tubuhnya akan seperti ketika dia mati tersebut. Dia masih berwujudkan manusia untuk menunjukkan kekuasaan Yesus, kekuasaan Allah Bapa yang membangkitkan dia. Sehingga dengan demikian, maka tidak perlu diragukan kebangkitan Yesus, bahkan dipersamakan dengan hantu. Seolah-olah kebangkitan Yesus seperti hantu, hanya rohnya saja, hanya bayangannya saja, tetapi dia tidak real. Kalau demikian adanya, maka kebangkitan yang dikatakan oleh Yesus bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga, itu menjadi semu dan menjadi tidak dapat menjadi pengharapan kita. Kebangkitan ini harus menjadi realitas, dan kebangkitan ini harus menjadi pengharapan kepada kita bahwa Yesus mampu melakukan apa yang menurut dunia ini tidak dapat dilakukan. Yesus mampu melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun orang di dunia ini. Karena dia Tuhan, dia harus mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan kuasa daripada dunia ini, mengalahkan kekuasaan dari ketidakmungkinan itu. Yesus adalah Allah yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Dan untuk itu, dia mau tersalib, oleh karena jalan pengorbanan inilah yang merupakan jalan satu-satunya yang dapat menyelamatkan manusia. Sebab manusia tidak mungkin dapat diselamatkan melalui amal baktinya, segala perbuatan-perbuatannya. Sebab dosa itu jauh melebihi amal bakti setiap manusia.
Setiap orang tidak mampu berbuat baik dan perbuatan baik itu yang akan menyelamatkan dia. Sebab hukuman dosa itu jauh lebih berat daripada amal bakti yang dilakukan oleh manusia yang pada dasarnya ujung-ujungnya kembali akan berbuat dosa. Setiap orang yang ingin berbuat baik, perbuatan baiknya tidak mencukupi untuk dia bisa menebus dosanya. Karena tidak ada orang yang sempurna yang melakukan kehidupan yang baik setiap hari, bahkan setiap jam dan setiap detik. Di dalam kehidupan manusia, dosa sudah merupakan bagian dari kehidupan yang nyata. Setiap hari kita berhubungan dengan dosa. Dosa melalui pikiran, dosa melalui mulut, dosa melalui tingkah laku, dosa melalui keinginan yang tidak bisa kita hempang. Sehingga setiap hari kita akan hidup di dalam dosa dan tidak mungkin kita bisa lepas dari situasi itu. Itulah sebabnya keselamatan itu hanya ada pada Allah. Dan Allah harus mengasihi manusia karena manusia tidak mungkin diselamatkan dengan perbuatan baiknya. Itulah sebabnya Allah menjelma di dalam Yesus Kristus, memberikan dirinya untuk menyelamatkan manusia. Dan di dalam Yesus dia menunjukkan pengorbanan yang paling besar, yakni dia mau tersalib untuk menebus dosa manusia. Apakah itu sesuatu yang mustahil? Ya, mustahil bagi manusia, tetapi tidak mustahil bagi Allah. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, keluargaku yang kekasih, Tuhan mengasihi kita. Dan dia tidak menginginkan di dalam hidup kita ketidakpercayaan terhadap kebangkitan. Kita harus percaya kepada kebangkitan, karena kebangkitan adalah pekerjaan Allah, bukan pekerjaan manusia. Kebangkitan itu adalah inisiatif Allah, rencana Allah yang memang dia gunakan supaya kita boleh semakin memuliakan Tuhan di dalam hidup kita dan bersandar kepada Tuhan. Dan di tengah-tengah ketidakmungkinan terhadap keselamatan yang kita peroleh, kita bisa berharap kepada Tuhan. Di tengah-tengah kemustahilan untuk kita memperoleh keselamatan itu, kita ada pengharapan bahwa Allah telah mengasihi kita dan dia sendiri yang telah mati bagi kita. Saudara-saudara, kebangkitan ini adalah respon Allah terhadap manusia yang sudah tidak mungkin lagi mendapatkan keselamatan itu melalui cara apapun. Kebangkitan adalah respon daripada Allah supaya setiap orang mau datang kepadanya dan menerima dia. Karena di dalam kebangkitan itulah sangat sungguh nyata kita dapat menerima anugerah Allah. Dan di dalam kebangkitan itu jugalah kita dapat menerima pertobatan, pengampunan, dan melalui itu kita dapat mengampuni orang-orang lain yang bersalah dengan kita. Karena kebangkitanlah kita dapat mengampuni orang lain. Karena kita merasakan kasih Allah lah, sehingga kita mau mengampuni orang lain. Seandainya kita tidak merasakan kasih Allah yang besar yang telah mati bagi kita, kita juga tidak mungkin akan mengasihi manusia dengan sedemikian baiknya. Kalau bukan karena kebangkitan daripada Kristus Yesus, tidak ada kasih yang sempurna yang dapat kita lakukan kepada orang lain. Mengapa? Karena kita pasti akan memikirkan keselamatan diri dan kepentingan diri kita. Tapi oleh karena kebangkitan Yesus itu, kita merasakan kasih Allah yang dalam kepada kita, maka kita pun menjadi mengasihi orang lain. Dan itu juga lah yang dikatakan oleh Yesus di sini. Kamu harus percaya kepada kebangkitan ini. Dan aku berpesan kepada kamu bahwa kamu harus dipenuhi dengan kuasa kebangkitan ini.
Karena kebangkitan itu pun sebetulnya telah ada tertulis di dalam kitab-kitab. Dikatakannya, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa rencana Allah ini telah ada di dalam kitab-kitab sebelumnya, yakni kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Yesus datang hanya untuk menggenapinya. Oleh karena itu, mari bukakan hati kita, percaya dan menerima Dia. Dan di dalam penerimaan itulah kita akan menjadi saksi Kristus sampai kemana-mana. Saudara-saudara, jadilah saksi Kristus. Engkau akan diberkati. Engkau akan dimenangkan. Bukakan hatimu, terima kebangkitan Yesus, bahwa kebangkitannya sungguh realitas. Dan sekarang saksikan kebangkitannya, supaya melalui kebangkitannya banyak orang yang akan diselamatkan. Salam. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.